Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Di video sebelumnya gue sempat membuat konten terkait dengan em, 5 pemain yang akan selesai di Manchester United. Di konten kali ini sebaliknya nih, dari pemain yang sudah ada ya, gue akan menyebutkan 5 pemain yang stay. Dan bukan hanya stay, 5 pemain ini akan memiliki fungsi yang penting, yang vital bahkan di sistem permainan yang akan dibangun oleh Ruben Amorim di Manchester United. Seperti kita ketahui dan sering banyak diinformasikan ya, bagaimana Ruben Amorim ini secara teknis taktik dia memakai 3 back. 3-4-3 bisa berubah menjadi 5-3-2 atau sesekali menjadi 4-2-4. Tapi pakemnya adalah 3-4-3 atau 3-4-2-1. Intinya tetap 3 back. Nah, gue melihat sistem permainan dari Ruben Amorim ini membutuhkan keikutsertaan yang aktif ya dalam build up dari semua pemain, termasuk juga kiper. Oleh karena itulah dia disebutkan juga akan membawa pelatih kipernya ya kan dari Sporting ke Manchester United, kabarnya seperti itu. Dan pelatih kiper ini by the way juga sudah pernah dibawa dari Braga, klub Ruben Amorim sebelumnya sebelum ke Sporting Lisbon. Jadi menurut gue memang semua pemain 11 pemain di atas lapangan ini memiliki peran masing-masing dalam build up di dalam sistem dari Ruben Amorim ini. Sehingga dari situ langsung saja menurut gue posisi dari seorang Andre Onana ini akan menjadi posisi yang penting. Di samping ya apakah perubahan akan terjadi misalnya dari Andre Onana ke Altay Bayindir, menurut gue tidak sih. Andre Onana tetap akan menjadi kiper utama di Manchester United ya. Di samping memang investasi juga cukup besar bagi Andre Onana yang dikeluarkan oleh Manchester United, dan dia pun baru menjalani musim keduanya ya kan. Dan menurut gue apa yang diperhatikan oleh Andre Onana ini banyak atribut positif ya, paling tidak dari sisi defensif maupun juga dari sisi build up. Di musim pertamanya dia sempat ada kesulitan, tapi perlahan dia membuktikan nih bahwa dia ya kiper yang tangguh, kiper yang bisa melakukan save, bisa melakukan build up, menerima bola dengan nyaman, dengan percaya diri, dan punya kemampuan bagus juga nih dalam melakukan bola-bola direct langsung ke depan. Andre Onana menurut gue akan menjadi bagian yang penting. Tapi itu di luar dari 5 nama yang akan gue sebutkan. Langsung saja ya. Nama pertama adalah Bruno Fernandes. Menurut gue kapten Manchester United ini yang kebetulan juga satu negara dengan Ruben Amorim. Kebetulan juga Bruno Fernandes ini berasal sebelumnya dari Sporting Lisbon, sama klubnya dengan Ruben Amorim. Ini akan memegang peranan penting. Bukan hanya dia sebagai kapten, tapi bagaimana kemampuan Bruno Fernandes di atas lapangan. Dalam formasi 3-4-2-1, Bruno Fernandes bisa bermain di belakang striker Manchester United ya, di depan. Atau dalam situasi 3-4-3, dia bisa menempati misalnya di sisi sebelah kanan atau sebelah kiri, atau juga di tengah. Jadi memang ada banyak posisi yang bisa dimainkan oleh Bruno Fernandes dengan baik menurut gue di skema 3-4-3. Dan memang dalam skema 3-4-3 juga membutuhkan pemain yang bisa bermain di banyak posisi dalam satu permainan ya. Jadi dia bisa berganti-ganti nih, bisa inverted misalnya untuk back ya, ataupun pemain tengah juga ya bisa berposisi di kanan, di tengah, ataupun juga di depan. Dan Bruno Fernandes menurut gue memiliki kemampuan tersebut. Dan kalau melihat Bruno Fernandes selama bermusim-musim di Manchester United, dia merupakan tulang punggung menurut gue. Dia merupakan pemain yang sangat vital. Dengan segala macam komentar ya, kritikan, menurut gue secara ringan amatiran itu sifatnya terlalu subjektif ya. Memang gue akui juga, artinya gue juga melihat ya, musim ini Bruno Fernandes ada penurunan permainannya. Tapi perlahan gue harapkan dia bisa naik kembali. Dan dengan adanya perubahan di staf kepelatihan Manchester United, gue harapkan dia bisa lebih keluar lagi kapasitasnya. Karena ketika dia nyaman, ketika dia bermain dalam kapasitas tertinggi, Bruno Fernandes ini menjadi unsur sangat-sangat penting bagi Manchester United. Dan gue bahkan melihat ya, kenapa di periode awal Manchester United ini hasilnya tidak maksimal, salah satunya karena permainan Bruno Fernandes pun juga tidak maksimal di sana. Dan ini memperlihatkan bagaimana vitalnya posisi dari Bruno Fernandes dalam permainan Manchester United di atas lapangan. Jadi menurut gue Bruno Fernandes akan stay dan bahkan memiliki peran vital. Nomor 2 yaitu adalah Manuel Ugarte. Nah, ini jelas ya, Manuel Ugarte ini pernah bekerja dengan Ruben Amorim di Sporting sebelum pindah ke PSG.
Dan dalam situasi 3-4-3 ini bukan hal yang baru bagi Manuel Ugarte dalam sistemnya dan juga dalam secara personal dengan Ruben Amorim, sehingga menurut gue Manuel Ugarte ini akan, bahkan gue harapkan ya, bisa lebih keluar lagi nih kemampuan kapasitasnya, karena sistemnya dia biasa, orangnya juga, artinya dengan Ruben Amorim ya juga sudah terbiasa di sana, tinggal menyesuaikan saja nih dengan Premier League. Dan gue melihat Manuel Ugarte tidak akan kesulitan beradaptasi dan bahkan bisa lebih naik lagi ya permainannya. Harapannya seperti itu. Lalu nomor 3, Matthijs de Ligt. Gue melihat posisi dari Matthijs de Ligt ya, ini juga akan vital. Dia bermain di center back ya, salah satunya. Bersama dengan tim nasional Belanda di Qatar, Louis van Gaal pada itu juga menerapkan 3 back dan menempatkan Matthijs de Ligt ini di posisi sebelah kanan, dan pada saat itu dia bahkan mengakui dia tidak bisa bermain dengan bagus di center back sebelah kanan dengan keharusan untuk juga melakukan overlap. Dan akhirnya posisinya kalau tidak salah diambil oleh Jurriën Timber ya, kalau gue salah tolong gue koreksi, di squad Belanda di starting 11. Tapi ketika Matthijs de Ligt ditampilkan sebagai center dari 3 center back, disitulah menurut gue kemampuannya akan keluar. Bagaimana dia juga dengan bagus bisa mengolah bola, mengalirkan bola, bahkan dengan posisi yang mengharuskan dia untuk naik tinggi ya, dimana permainan dari Ruben Amorim juga meminta, terutama ketika menguasai possession ya, untuk jarak itu antar lini tidak terlalu jauh, dan bahkan mendorong center back ini bisa naik terus sampai dengan daerah pertahanan atau daerah gelandang bertahan dari lawan ya, maksud gue di situ. Ini menurut gue bisa dimainkan dengan bagus oleh Matthijs de Ligt yang memiliki kompetensi yang bagus, bukan hanya sebagai defender, tapi juga sebagai pemain yang melakukan possession, melakukan umpan ya, membuka ruang. Dia memiliki kemampuan untuk hal tersebut, Matthijs de Ligt. Sehingga menurut gue Matthijs de Ligt ini bisa menjadi bagian pemain ya yang akan dimulai oleh Ruben Amorim, artinya starting 11, bahkan mungkin perannya juga vital di sana. Terkait dengan lini belakang, tentu saja ini juga lini yang akan banyak mendapatkan perubahan, karena ya Manchester United akan berubah dari 4 back di belakang menjadi 3. Dan selain Matthijs de Ligt, ada 1 back lagi nih, dimana gue nilai ini dia juga akan menjadi pemain yang penting, yaitu adalah Lisandro Martinez. Dia biasa bermain di center back sebelah kiri, dan gue melihat juga dia akan bermain di situ lagi. Hanya saja kelebihan Lisandro Martinez yang bisa bermain di beberapa posisi sebagai back kiri juga, overlap, inverted, sudah ditunjukkan dengan bagus oleh Lisandro Martinez nih. Menurut gue ya, dia akan nyaman dengan situasi 3-4-3 ini. Sehingga ya menurut gue dia akan menjadi bagian juga dari squad Ruben Amorim di Manchester United. Kemampuan Lisandro Martinez dalam bertahan, build up, duel, lalu melepaskan progressive passing ya, yang juga cukup banyak, sama sebenarnya dengan Matthijs de Ligt. Ini juga akan menjadi atribut yang penting dalam sistem 3-4-3 yang dibangun oleh Ruben Amorim. Sehingga gue menilai ya Lisandro Martinez ini akan memegang peranan yang vital. Center back menurut gue ini juga akan ya seperti gue katakan tadi ya, ini memiliki perubahan yang sangat baik. Tapi bukan hanya center back nih, bagaimana lini depan dari Manchester United pun juga demikian. Dari yang biasanya ya didukung oleh banyak gelandang, kali ini berbeda lagi nih. Dari situlah gue melihat pemain Rasmus Højlund ini justru akan semakin tinggi lagi ya kapasitas bermainnya dengan situasi 3-4-3. Ruben Amorim di Sporting dia memiliki Victor Gyökeres ya kan, yang diambil dari Coventry, mencetak banyak gol. Apakah dia akan dibawa ke Manchester United? Menurut gua kemungkinannya kecil. Kenapa? Nilainya sangat tinggi sekali. Dan di sisi lain, bagaimana Manchester United sudah berinvestasi juga dengan angka yang tinggi ya untuk posisi lini serang, dengan mendatangkan Rasmus Højlund musim lalu, dan musim ini mendatangkan Joshua Zirkzee. Sehingga pastinya manajemen ingin supaya Ruben Amorim bisa memaksimalkan kedua pemain ini. Dan kalau gue lihat situasi dari Rasmus Højlund ya, dia pemain yang aktif bergerak, dia memiliki finishing yang bagus, dan dengan situasi 3-4-3 dia akan mendapatkan sokongan ya, ataupun juga support bukan hanya dari lini tengah tapi juga dari lini serang nih, dimana dia di kanan dan di kiri nanti akan ada yang membantu, atau ketika itu ditarik menjadi 4
3-4-2-1, ya dia akan memiliki 2 gelandang serang yang akan menopang dia nih, akan mensupport dia ya, untuk dalam menjebol gawang lawan, mendapatkan peluang-peluang. Tentu saja distribusi bola ini juga diharapkan ya untuk Rasmus Højlund, tapi menurut gue ini akan menjadi posisi yang ideal bagi seorang Rasmus Højlund, di mana dia tidak perlu terlalu aktif untuk turun misalnya ya, karena ada gelandang-gelandang yang akan membantu dia, juga pemain-pemain sayap yang akan membantu dia, sehingga dia bisa lebih fokus nih di depan, dan dia akan berubah dari pemain misalnya yang banyak menerima bola menjadi striker yang diharapkan akan banyak menciptakan gol bagi Manchester United. Gue bisa jadi salah, tapi inilah dia ya 5 pemain yang menurut gue akan tetap stay di Manchester United dan bahkan akan memiliki peran yang penting, yang vital dalam sistem permainan yang akan dibangun oleh Ruben Amorim di Manchester United. Ada Bruno Fernandes, Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez, dan Rasmus Højlund. Gue ingin tahu sekarang, Sobat Football United, 5 pemain ya yang akan memiliki peran penting skuad saat ini di Manchester United dalam sistem permainan Ruben Amorim siapa saja. Silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.